Bisa untuk membahas tentang kesiapan sekolah terkait kebijakan pelonggaran penggunaan masker, telah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom, Yati Suwartini, Kepala SMP Lab School, Kebayoran, Jakarta Selatan. Selamat pagi Bu Yati, apa kabar? Selamat pagi, Bu. Pagi, sehat, alhamdulillah, Ibu dan Alhamdulillah. Bapak. Baik, Bu Yati, kita tahu kebijakan pelonggaran masker sudah resmi diterapkan kemarin. Lalu bagaimana dengan sekolah? Apakah mereka atau murid-murid sudah pada pede begitu tidak menggunakan masker di luar ruangan di sana? Iya, kalau berbicara tentang pelonggaran masker, terutama mungkin di SMK Lab School Kebayoran, ya Ibu, di sekolah kami, saat ini anak-anak, para guru dan semua tamu yang masuk ke sekolah masih menggunakan masker karena katakan tadi kalau ada kabar baik ini sudah mau masuk ke endemi, tetapi kita harus tetap berjaga-jaga ya Bu, waspada. Dan saya pikir nanti juga di sekolah kita akan lihat situasinya. Kalau untuk saat ini kami masih prokes Bu, di luar maupun di dalam ruangan tetap menggunakan masker. Jadi kebijakan sekolah saat ini masih harus menggunakan masker seperti itu ya Bu Yati? Iya Bu, banyak yang harus kami jaga kan sebetulnya ya. Ini kembali lagi kan kondisi sekolah atau lingkungan sekolah juga berbeda-beda. Nah kebetulan kalau di sekolah kami kan kalau tidak salah disampaikan di luar ruangan jika tidak terjadi kerumunan. Itu masih banyak Bu, siswa di kami kan ada 650, sementara 650 siswa level 789 dan kami pun bersama dengan SMA. Nah, itu ada 1.500 dan sepertinya kalau disampaikan tidak terjadi kerumunan, masih tetap terjadi kerumunan. Sehingga emang itu masker masih tetap kami perlukan. Untuk saat ini ya Pak Bu, seperti itu kondisinya. Ya, Bu Yati, apakah ada concern terkait dengan kebijakan baru ini dari pihak sekolah? Untuk concern pastinya iya, Pak Bu. Ketika ada kebijakan baru ini, terutama kami di sekolah, ketika akan merumuskan sebuah kebijakan tentu harus ada kajian terlebih dahulu. Nah ini pun sama, kami selalu melibatkan orang tua, dalam hal ini representasinya adalah Persatuan Orang Tua Murid dan Guru di PWMG, nanti ada yayasan, ada Dewan Guru, kemudian juga ada perwakilan OSIS MPK ya, pengurus OSIS MPK sebagai representasi dari para siswa. Nah tentu ketika nanti kebijakan ini katakan kita akan berlakukan, tentu itu sudah berbagai kajian dan masukan dari berbagai pihak Pak, seperti itu. Oke, kalau begitu mungkin bisa disampaikan tanggapan dari para orang tua bagaimana, kan sudah mengetahui juga orang tua mengenai kebijakan pelonggaran masker. Apakah ada kekhawatiran dari para orang tua yang disampaikan pada pihak sekolah atau seperti apa? Iya Bu, kalau kekhawatiran orang tua tentu ada ya. Jadi justru mereka masih menyampaikan sepertinya belum setuju. Kemudian untuk tadi anak-anak masih menggunakan masker di luar ruangan. Karena emang kami pun sekarang kantin kan belum buka ya Bu, jadi anak-anak masih buka. Dan ketika minum saja mereka tidak di kelas. Mereka harus keluar kelas baru kemudian buka masker, kemudian nutup baru kembali lagi ke dalam kelas. Nah orang tua saat ini masih concern Bu, kekhawatirannya mungkin lebih kepada hati-hati ya Bu ya, seperti itu. Dan sehingga emang mereka masih menyampaikan bahwa mungkin kita masih tetap menjaga prokes dengan tetap menggunakan masker seperti itu. Untuk siswa-siswa sendiri bagaimana tanggapan mereka? Apakah mereka senang, mereka sudah bisa mencopot masker atau mungkin mereka pun juga khawatir juga? Ya, jadi kalau berbicara tentang tadi prokes atau penggunaan masker, ini anak-anak alhamdulillah kalau di sekolah tuh disiplin ya. Jadi mereka tuh ya tadi disampaikan Bu, bahkan ada yang tidak berani membuka masker di sekolah seperti itu. Jadi lebih ke arah kehati-hatian. Dibilang kalau senang, pastinya senang karena mungkin mereka menganggap bahwa oh ini virusnya sudah mulai turun, sudah masuk ke endemi. Seperti itu senang, kondisi itu senang tentunya. Karena tadi kan aktivitas belajar pun kita sudah diperbolehkan sampai full sesuai dengan struktur kurikulum ya. Seperti itu. Nah, tetapi sekarang ini katanya sih mereka lebih menyampaikan sedang menjaga seperti itu, Ibu dan Bapak. Baik, artinya tadi pembelajaran sudah full dilakukan, aktivitas pembelajaran. Lalu bagaimana dengan ekstrakurikuler di sana? Sudahkah full juga dilakukan dengan adanya mungkin pelonggaran masker seperti ini? Artinya kan ini juga kabar baik begitu untuk pihak sekolah untuk memaksimalkan aktivitas yang sebelumnya biasa dilakukan.
Iya, ekstrakurikuler sebetulnya ketika pandemi pun kami tetap berjalan tapi memang melalui Zoom ya, seperti Iya. itu. Nah, kalau sekarang sudah PTM 100%, nah kami sudah mulai melaksanakan juga ekstrakurikuler dengan PTM, tapi kembali lagi tetap menggunakan prokes seperti Oke. itu, jadi tetap bermasker. Olahraga juga sama, masih kita gunakan PTM Bu, maksudnya dengan langsung, Iya. tapi tadi olahraganya yang ringan, yang emang tidak kemudian harus anak-anak membuka masker seperti itu, dan di luar ruangan kan kalau olahraga. Ya, dari pihak sekolah pun bagaimana Bu untuk memantau anak-anak Iya, ini mengawasi tetap ya. mengawasi mereka ini untuk ini ya selalu taat dengan protokol kesehatan juga di luar ruangan. Iya, kalau di dalam otomatis kan ada guru ya Iya. ketika pembelajaran. Nah, kalau di luar ruangan kami kan ada pengurus OSIS MPK. Nah, pengurus Oke. OSIS MPK ada yang tugasnya di sini bela negara, Wow. BN. Nah, jadi kami satgas COVID-nya bukan Nice. hanya guru, Iya. bukan hanya kemudian di orang tua atau di yayasan, tetapi juga ada satgas COVID di pengurus OSIS MPK. Nah, itu kemudian yang mengingatkan teman-temannya, kakak-kakak kelasnya atau adik kelasnya untuk senantiasa menjaga prokes seperti itu. Wow. Kalau masker sih insya Allah aman Bu, tidak ada Iya, yang iya. lepas. Mungkin kerumunan sih kadang suka Benar. anak-anak kan, nama juga anak-anak kan Iya. dekat-dekat. Iya, oke. Bu Seperti itu, Yati, Pak. yang saat ini juga menjadi concern dari para ibu orang tua Iya, gitu orang ya tua. adalah mengenai munculnya penyakit hepatitis akut misterius, dan ini juga mereka mengkhawatirkan ketika bagaimana aktivitas anak-anak di sekolah, dan juga kan ini berkaitan dengan protokol kesehatan juga. Nah, seperti apa mungkin daripada SMP Lab School sendiri menanggapi hal ini? Iya, ini concern juga kami di sekolah dan para orang tua terkait dengan hepatitis akut ini ya. Selalu kami emang memberikan edukasi Bu untuk tetap menjaga prokes, kemudian tadi ya menjaga kesehatan seperti itu, dan edukasi yang kami lakukan. Kembali lagi kami ada POMG, Persatuan Orang Tua Murid Guru, dan di POMG itu ada yang namanya CASLING, kemudian kesehatan dan lingkungan. Nah, melalui Persatuan Orang Tua Murid itu edukasi terkait bagaimana menjaga supaya tadi anak-anak tetap kesehatannya terjaga, kami berikan edukasi melalui POMG seperti itu. Selain juga tadi Bu melalui guru-guru di sekolah. Nah, mudah-mudahan sih nanti tetap kita dalam keadaan sehat dan prokesnya tetap terjaga dan terhindar dari segala macam penyakit ya Bu, seperti Baik. itu. Selain edukasi yang disampaikan untuk para siswa supaya tetap menjaga protokol kesehatan, apakah ada sistem protokol kesehatan yang berbeda ketika tadi untuk menghadapi adanya penyakit hepatitis akut itu tersebut? Iya, yang pasti kan karena kita dengan kondisi pandemi dan kemudian kita juga menyiapkan ya Bu sarana prasarana. Nah, misalnya tadi untuk menjaga kebersihan di setiap ruang kelas, di depan ruang kelas kami tersedia wastafel seperti Iya. itu. Nah, kemudian tadi terkait dengan makanan, nah anak-anak kita emang minta kemudian mereka supaya tidak terjadi pergantian atau tukar menukar alat makan ya. Emang mereka Iya. sendiri membawa alat makannya sendiri seperti itu, dan kantin memang belum kami izinkan untuk buka Bu, karena emang juga kondisinya sekarang pembelajaran baru di 6 jam. Kami belum sampai full 8 jam, baru di 6 jam. Nah, sehingga emang itu yang kemudian juga kami pantau kepada anak-anak. Nah, selain juga tadi ya Bu, maskernya tetap dipakai, karena kan saya membaca salah satunya juga mungkin nanti khawatir ya ada penyebaran melalui udara atau virusnya. Betul. Mengenai penyakit hepatitis akut ini, mungkin Ibu sudah ada arahan mungkin terkait pembelajaran seperti apa, ada kebijakan barukah terkait hal ini atau masih berjalan sesuai dengan yang sebelumnya kebijakannya? Kalau pembelajaran dari dinas sendiri kita sesuai dengan sebelumnya, kami tetap menerapkan tadi prokes ya Bu, dipastikan bahwa anak yang masuk dalam kondisi sehat, gitu kan, terus kemudian masuk ke dalam lingkungan harus tadi scan peduli lindungi, cuci tangan, seperti itu, kemudian nanti ada penyemprotan disinfektan, seperti itu sih Bu. Jadi kondisinya kami menerapkan pembelajaran dengan kondisi yang new normal seperti itu. Berarti Baik. belum arahan untuk online juga ya hingga saat ini karena berkaitan dengan Tidak ada. adanya penyakit hepatitis tersebut. Terima kasih Bu Betul. Yati Suwartini atas Terima kasih, waktunya Bu. pagi ini. Salam sehat selalu Sehat dan selalu. selamat beraktivitas kembali Bu Yati. Terima kasih Ibu dan Bapak, terima kasih.